Halo Besti, kembali lagi kita berjumpa di video terbaru. Kali ini, Mimin akan membawakan ulasan alur dari film Korea yang dirilis tahun 2022 lalu yang berjudul A Christmas Carol yang diperankan oleh Park Jin Young. Meskipun judulnya ada kata Christmas, namun film ini sama sekali tidak menunjukkan kebahagiaan di hari Natal. Yang ada kita diperlihatkan sisi gelap dunia penjara remaja dan kisah tragis yang dialami oleh Ju Il-woo dan Ju Woo. Awal kisah dimulai dari penemuan sesosok mayat di tangki air. Namun penyebab kematiannya masih belum bisa dipastikan oleh pihak polisi. Polisi masih sulit untuk menentukan kasus ini sebagai kasus bunuh diri atau pembunuhan. Lalu scene beralih ke seorang pria yang sedang termenung kosong di sebuah bus. Pria itu bernama Il-woo. Ia masih berduka atas kematian saudara kembarnya yang jasadnya ditemukan di dalam tangki air. Terlihat juga ia sedang melihat profil Instagram seorang pria bernama Moon Ha-jun. Tiba di rumah, ia menemukan neneknya telah tergeletak tak bernyawa di lantai sambil memegangi foto Woo. Lalu, Ibu pun dicukur rambutnya dan ia dibawa ke sebuah penjara remaja. Ibu bertemu dengan seorang guru bernama Ju Sung-woo. Kita sebut saja Guru Jo. Guru Jo pun membacakan background singkat Ilwu dan mulai membicarakan soal Woo. Guru Jo pun menjelaskan bahwa ia seorang sukarelawan yang setiap minggu ke rumahnya dan aktif membantu Woo dan neneknya. Guru Jo tahu bahwa Ilwu sengaja membuat dirinya masuk ke penjara remaja karena Ilwu akan membalaskan dendamnya ke pelaku-pelaku yang telah membunuh adiknya. Guru Jo meminta Ilwu untuk menghentikan aksinya. Namun, Ilwu merasa kesal dan meminta Guru Jo untuk tidak ikut campur soal urusan keluarga dan niat balas dendamnya itu. Ilwu pun akhirnya dibawa masuk ke kelas dan diperkenalkan ke teman-teman kelasnya oleh Guru Jo. Setelah itu, Ilwu pun duduk di sebuah bangku kosong yang tersisa. Seorang murid yang duduk di pojok sengaja mengoceh dan memancing emosi Ilwu. Ilwu yang tidak tahan pun langsung dengan sekejap melayangkan meja dan kursi dan hendak memukuli Ha-jun, orang yang selama ini ia yakini sebagai pelaku utama dari kematian adiknya. Ilwu terus berusaha untuk melawan, meski ia dihadang oleh para remaja lainnya. Hingga akhirnya, para petugas datang dan mengamankan Ilwu. Ilwu beserta beberapa remaja lainnya kemudian dihukum di luar kelas. Lalu datanglah seorang guru yang bernama Han Hee-sang. Di sana, ia terkenal sebagai guru yang psycho dan begitu ditakuti. Sebelum memberi hukuman, Guru Han bercerita ada dua jenis murid di dunia ini. Satu yang mengikuti perintah, dan yang satu lagi tidak mendengarkan perintah. Kemudian, Guru Han meminta mereka untuk menggonggong layaknya anjing jika mereka mengaku salah dan tidak ingin dihukum. Semua murid pun menggonggong kecuali Ilwu. Ilwu merasa ia tidak melakukan kesalahan apapun. Lantas, ia pun segera dipukuli habis-habisan oleh Guru Han. Teriakan kesakitan Ilwu membuat Ha-jun tertawa senang. Guru Jo yang tidak tahan pun pergi keluar kelas dan menghentikan Guru Han. Kemudian, Ilwu pun dibawa ke ruang hukuman. Di sana, ia kembali teringat akan momen kematian adiknya. Ia masih mengingat jelas kondisi jasad Woo yang penuh luka lebam. Namun, polisi enggan mengusutnya sebagai kasus pembunuhan dan menutup kasus kematian adiknya sebagai kasus kecelakaan. Mereka menganggap Woo bisa saja memukuli dirinya sendiri dan menjatuhkan dirinya ke tangki air, mengingat Woo mengidap disabilitas mental. Hal itu pun memicu kemarahan Ilwu. Esok harinya, Ilwu yang sedang di UKS pura-pura mengeluhkan sakit. Kemudian, ia diam-diam mengambil sebuah gunting kecil dan menyembunyikannya di balik perban. Di toilet penjara, teman Ha-jun tampak sedang merokok dan terus bercerita soal Ilwu kepada Son Hwan yang menjaga di depan toilet. Lalu, datanglah Ilwu dan meminta Son Hwan untuk tetap diam dan pergi. Tanpa mengetahui bahwa Ilwu sedang ada di sana, pria itu terus mengoceh menjelek-jelekkan Ilwu dan Woo. Ilwu pun lalu membuka pintu toilet dan langsung menyerang pria tersebut dengan gunting yang telah ia persiapkan. Son Hwan pun panik dan pergi melapor ke guru. Di toilet, Ilwu terus menggertak pria tersebut untuk menceritakan semua yang terjadi pada Woo pada hari itu. Namun, pria tersebut hanya berkata bahwa ia hanya bertemu dengan Woo dan tidak membunuhnya. Lalu, datanglah Guru Jo yang terus menggedor dan mendobrak pintu. Ilwu yang sudah lepas kendali pun terus mengingat perbuatan buruk mereka terhadap Woo. Dia pun mulai menusuk wajah pria itu hingga pria tersebut histeris kesakitan.
Guru Jo yang berhasil mendobrak masuk pun segera menahan Ilwu dan menariknya keluar. Guru Jo berusaha menyadarkan Ilwu dan meminta Ilwu untuk menghentikan aksinya. Karena Ilwu terus memberontak, Guru Jo pun meminta Ilwu untuk masuk kembali ke ruang hukuman. Ilwu yang sedang tertidur di ruang hukuman tiba-tiba diserang secara misterius oleh seseorang. Kepalanya terus dipukuli dengan kunci Inggris hingga bocor. Lalu salah seorang teman Hajun histeris melihat kondisi Ilwu yang bersimbah darah. Ilwu yang kembali sadar pun berusaha bangun dan mendekati pria tersebut. Yeonjun pun semakin ketakutan dan ia tidak bisa keluar karena pintu yang dikunci. Ilwu kemudian memukuli Yeonjun dengan brutal. Yeonjun pun membela dirinya bahwa bukan ia yang membunuh Wulwu. Namun Ilwu terus menghajarnya karena meskipun bukan Yeonjun pembunuhnya, namun Yeonjun juga salah satu pelaku yang membuli adiknya. Ilwu pun mencabut gigi Yeonjun menggunakan kunci Inggris yang tergeletak di sana. Guru Han yang kebetulan ada di sana dan menyaksikan semuanya segera bergegas menghentikan Ilwu. Yeonjun pun dibawa ke rumah sakit keesokan harinya. Insiden yang dialami oleh Yeonjun pun ditutupi sebagai kasus kecelakaan biasa oleh Guru Han yang tidak ingin reputasi penjara remaja tersebut menjadi rusak. Sementara itu, terlihat Guru Jo sedang mengobati luka di kepala Ilwu. Guru Jo meminta Ilwu untuk berhenti melakukan aksi balas dendamnya, namun Ilwu menolak. Ia akan terus memperjuangkan keadilan dan menghukum sendiri pelaku yang telah membunuh adiknya. Guru Jo pun berpesan kepada Ilwu bahwa ia sekarang hanya punya satu kesempatan. Jika Ilwu terus membuat masalah di sana, maka Ilwu akan dipindahkan ke penjara lainnya dan kesempatannya untuk balas dendam kepada Hajun pun bakal gagal. Guru Jo meminta Ilwu untuk mengisi lembaran dan Ilwu pun menuruti nasihat Guru Jo. Esok harinya, Ilwu kembali ke kelas dan tampak para remaja lainnya sedikit takut dengan sosok Ilwu. Salah satunya adalah Hajun yang tampak mulai khawatir dengan keberadaan Ilwu di sana. Setelah melihat salah seorang rekan mereka dihajar habis-habisan oleh Ilwu, membuat Hajun dan kawanannya mulai waspada. Di kelas, Son Hwan menawarkan obat kepada Ilwu, namun Ilwu menolak. Son Hwan terus memaksa, tapi Ilwu menolak dan bahkan melempar obat tersebut. Lalu datanglah Hajun dan kawan-kawan yang membuat Son Hwan terdiam. Selama jam makan siang, kawanan Hajun terus mengganggu Son Hwan. Malamnya, Ilwu datang ke ruang konsultasi. Di sana, Guru Jo menceritakan pengalamannya sebagai sukarelawan bagi Wulwu. Guru Jo pun mengatakan bahwa ia sependapat dengan Ilwu bahwa Wulwu tidak tewas karena kecelakaan, namun karena dipukuli oleh Hajun dan kawanannya. Guru Jo meminta Ilwu untuk melakukan sesuatu. Guru Jo pun memberikan kunci laundry dan meminta Ilwu untuk pergi ke sana. Ilwu pun bergegas menuju ruang laundry. Di sana, ia mendengar suara aneh dari bilik sebelah. Tak lama, lampu pun padam. Dan ketika Ilwu mengintip dari jendela, ia melihat Guru Han berjalan keluar. Dan di belakangnya ada Son Hwan sambil membawa rokok. Son Hwan berjalan kembali ke asrama dan ia pun memberikan rokok yang diminta oleh teman Hajun. Teman Hajun pun protes dengan jumlah rokok yang sedikit dan menuduh Son Hwan telah mengambil sebagian. Son Hwan membantah dan pria tersebut pun hendak memukul Son Hwan, namun dihentikan oleh Hajun yang memintanya untuk tidak melakukannya. Hajun pun mendekati Son Hwan. Tatapan Son Hwan yang tajam membuat Hajun marah dan menyuruh Son Hwan untuk berhenti menatapnya karena tatapan itu mengingatkannya pada Ilwu. Hajun pun memukuli Son Hwan dan mengata-ngatai Son Hwan. Kemudian Hajun menyuruh Son Hwan untuk melepaskan celananya. Son Hwan yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa menuruti perkataan Hajun sambil menahan malu. Hajun lalu menyuruhnya kencing yang lantas membuat teman-teman lainnya tertawa. Son Hwan hanya bisa menangis setelah dilecehkan dan dipermalukan di depan semua teman kelasnya. Esok harinya, Hajun kembali menindas Son Hwan dan meminta ia membuang sampah. Ilwu pun kembali menghampiri Son Hwan. Son Hwan pun merasa heran dengan apa yang dilakukan Ilwu. Son Hwan mengatakan mengapa Ilwu mau balas dendam atas kematian adiknya, padahal ia sendiri membenci adiknya. Lantas Ilwu pun tidak terima dan menanyakan maksud dari ucapan Son Hwan. Son Hwan bercerita bahwa Wulwu tahu bahwa Ilwu membencinya. Makanya Ilwu tidak datang ke restoran di mana Wulwu sudah menunggu Ilwu untuk datang. Ilwu menyuruh Son Hwan untuk diam jika tidak tahu apa-apa dan balik memarahi Son Hwan. Ilwu bertanya mengapa Son Hwan tidak mencegah Wulwu ke minimarket.
Padahal ia sudah tahu bahwa Hajun dan kawanannya akan datang memukuli Wulwu. Son Hwan hanya bisa terdiam dan ia pun dilempar oleh Ilwu. Ilwu ingin menendangnya, namun ia menahan diri dan pergi meninggalkan Son Hwan. Di tempat lain, tampak Guru Han sedang menghajar seorang tahanan baru yang akan dibina di penjara tersebut. Namun, tidak seperti tahanan lainnya, tahanan ini tidak takut dengan Guru Han dan malah mengancam balik Guru Han. Ia mengancam akan membocorkan video yang berisikan rahasia Guru Han selama ini. Guru Han pun tak bisa melawan, dan kini ia hanya bisa tunduk pada tahanan tersebut yang terus mengancamnya. Tahanan tersebut bernama Go Bangchon. Ia terkenal sebagai preman yang bersedia melakukan apapun demi uang. Ia pun kemudian ditempatkan di ruang asrama yang sama dengan Ilwu. Di sana, Bangchon menyapa singkat Ilwu. Lalu dengan sengaja ia menyenggol salah seorang tahanan lainnya dan mulai memukuli tahanan tersebut hingga terkapar. Lantas, para tahanan lainnya pun semakin takut dengan sosok Bangchon. Ditambah Guru Han yang hanya diam dan tidak melakukan apapun, membuat Bangchon terlihat sangat berkuasa. Sementara itu, Hajun beserta kawanannya sedang membicarakan sesuatu. Son Hwan yang berjaga di depan pun menguping pembicaraan mereka. Rupanya, ayah Hajun membayar Bangchon untuk pindah ke penjara Hajun agar bisa menghabisi Ilwu. Esok harinya, Son Hwan menemui Ilwu dan memberitahunya bahwa Hajun telah membayar Bangchon untuk menghabisi Ilwu. Ilwu pun bertanya mengapa Son Hwan mendadak peduli dengannya. Padahal sebelumnya ia menuduh Ilwu mengabaikan adiknya sendiri. Ilwu pun kembali menanyakan mengapa Son Hwan tidak mencegah Wulwu ke minimarket. Son Hwan pun hanya mengatakan bahwa ia tidak menyangka bahwa semuanya bakal berakhir seperti ini. Ia bertemu dengan Wulwu di loteria dan meminta Wulwu untuk tidak pergi kerja di minimarket. Namun Wulwu terus mengatakan bahwa ia akan pergi ke sana karena itu adalah shift jam kerjanya. Son Hwan tidak bisa menemani Wulwu lebih lama karena ia mendapatkan panggilan dan pergi meninggalkan Wulwu dan berpesan kepadanya untuk tidak pergi ke sana. Son Hwan tak pernah membayangkan bahwa Wulwu bakal dipukul sampai mati oleh Hajun dan kawan-kawan. Ilwu pun merasa sedih mendengar hal itu. Saat jam makan siang, Guru Jo mendatangi Ilwu dan meminta Ilwu untuk segera pindah ke penjara lainnya karena ia khawatir bahwa Ilwu nantinya akan terbunuh oleh Bangchon. Namun Ilwu mengatakan kepada Guru Jo, sejak kematian Wulwu dan neneknya, ia sudah mati dan ia bersedia untuk mati dibunuh oleh Bangchon selama ia berhasil menyelesaikan misi balas dendamnya pada Hajun. Guru Jo pun merasa kesal karena Ilwu tidak mau mendengarkannya dan pergi meninggalkan Ilwu. Jam makan siang pun usai dan semua tahanan kembali ke kelas. Namun di kelas ada Guru Han dan Bangchon. Guru Han tanpa mengucapkan sepatah kata pun mengeluarkan tongkat dan memberikannya kepada Bangchon. Guru Han pun meninggalkan kelas dan Bangchon mulai membuat onar. Ia memanggil Son Hwan dan beberapa teman Hajun untuk menyuruh mereka saling memukuli. Kemudian Bangchon pun menghajar mereka di depan semua tahanan lainnya. Melihat kekerasan dan tindakan anarkis yang dilakukan oleh Bangchon, membuat Ilwu menjadi teringat akan masa lalunya di mana ia juga pernah bekerja memukuli orang-orang miskin dan lemah. Ilwu pun merasa menyesal dan malu atas perbuatannya di masa lalu. Bangchon pun mendekati Ilwu dan bertanya apakah ia ketakutan. Ilwu pun diam dan Bangchon bertanya lagi, apa ini semua sudah membuat Ilwu merasa lebih baik. Bangchon pun mengatakan bahwa sampai di sini saja hari ini dan ia pun pergi meninggalkan Ilwu. Teman-teman yang lain juga meninggalkan kelas dan Ilwu pun mulai muntah. Ia merasa sangat tertekan. Lalu ia pun mendatangi salah seorang teman Hajun yang terluka. Ia pun membawanya ke UKS dan mengobati lukanya. Teman Hajun pun bercerita, pada hari itu ia hanya melakukan perintahnya Hajun dan tidak membunuh Wulwu. Ia pun meminta maaf kepada Ilwu. Saat berjalan di tangga, Ilwu melihat CCTV. Lantas ia pun mengingat kembali di momen di mana ia menelepon adiknya. Wulwu yang saat itu sedang bekerja di minimarket tiba-tiba didatangi oleh Hajun dan kawan-kawan. Mereka pun menutup kamera CCTV dan mulai menghajar Wulwu. Suara rintihan kesakitan Wulwu terdengar oleh Ilwu yang saat itu masih tersambung di telepon. Ilwu mendengar semua yang dikatakan dan yang dilakukan Hajun pada adiknya. Lalu Ilwu mendatangi Guru Jo dan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah bisa membiarkan kematian adiknya
dan akan terus melakukan balas dendam kepada pelaku pembunuh adiknya. Guru Jo berusaha menenangkan Ilwu, namun Ilwu meminta Guru Jo untuk membantunya jika ia benar-benar peduli dengan Wulwu. Guru Jo pun bertanya mengapa Ilwu tidak memaafkan saja orang-orang itu dan memulai semuanya dari awal. Meskipun Wulwu sudah mati, Ilwu harus bisa melanjutkan hidupnya tanpa membahayakan dirinya. Namun Ilwu tidak mau. Ia tidak bisa mengampuni Hajun mengingat bagaimana mereka sangat kejam terhadap Wulwu. Ilwu terus memohon kepada Guru Jo, dan Guru Jo pun hanya bisa pasrah dan menyerahkan sebuah kunci kepada Ilwu jika Ilwu ingin tahu yang sebenarnya. Dengan kunci tersebut, Ilwu menuju suatu ruang rahasia yang gelap. Ia pun berjalan dan mendengarkan suara rintihan yang aneh. Lantas, hal itu pun membuat Ilwu teringat dengan Wulwu yang juga pernah merintih kesakitan yang sama. Ilwu menanyakan bagian tubuh Wulwu mana yang sakit. Namun Wulwu berbohong, mengatakan bahwa ia tidak sakit. Padahal jelas ia terus memegangi bokongnya sambil merintih kesakitan. Ilwu yang kesal karena Wulwu tidak mau mengatakan yang sebenarnya pun memarahi Wulwu untuk diam jika ia memang tidak kenapa-napa. Wulwu pun meminta maaf karena ia telah mengganggu Ilwu. Ilwu pun kembali berjalan. Dan alangkah terkejutnya ia mendapati sumber suara itu. Rupanya suara aneh itu berasal dari Guru Han yang sedang melecehkan Son Huan. Tanpa pakai lama, Ilwu pun menembak Guru Han dengan pistol listrik yang ada di sana. Dengan penuh amarah, ia terus menendangi Guru Han hingga pingsan. Ilwu pun bertanya kepada Son Huan, apakah Wulwu selama ini juga mendapatkan pelecehan yang sama? Son Huan pun menjawab bahwa ia pernah melihatnya. Son Huan waktu itu pernah melihat Wulwu dilecehkan oleh seorang pria dan meminta Wulwu untuk memberitahu siapa bajingan tersebut. Namun Wulwu merahasiakannya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ia terus menghindari Son Huan, namun Son Huan tahu bahwa Wulwu sudah dilecehkan beberapa kali oleh pria tersebut. Son Huan menyuruh Wulwu untuk menceritakan hal itu kepada Ilwu. Namun Wulwu tidak mau, karena hari itu adalah hari Natal. Hari yang baik tidak boleh dirusak dengan cerita yang menyedihkan. Ia pun khawatir jika ia menceritakannya kepada Ilwu, Ilwu akan semakin capek dan terbebani. Wulwu tidak ingin membebani Ilwu lagi dengan masalahnya. Mendengar semua itu membuat Ilwu semakin terpukul dengan apa yang dialami oleh Wulwu selama ini. Ilwu pun bertanya jika seandainya waktu itu ia datang ke loteria, apakah Wulwu tidak akan jadi ke minimarket. Son Huan pun tidak menjawab dan lanjut pergi meninggalkan Ilwu. Ilwu pun kembali ingat di masa lalu bahwa ia pernah mengatakan di depan Wulwu betapa dirinya sangat lelah dan muak menjadi tulang punggung untuk menghidupi mereka. Sejak saat itu, Wulwu berusaha untuk tidak merepotkan Ilwu lagi dan merahasiakan semuanya dari Ilwu. Dalam keterbatasannya, Wulwu berusaha untuk tetap ceria dan mengucapkan selamat Natal kepada Ilwu. Wulwu juga membuat pesan kepada Ilwu untuk bertemu di hari Natal. Namun, hari itu Ilwu terlalu sibuk bekerja hingga ia melupakan janji temunya dengan Wulwu. Saat berusaha menghubungi Wulwu, disitulah Ilwu sadar bahwa Wulwu tengah dikeroyok oleh Hajun dan kawan-kawannya. Ilwu pun mengenang kejadian itu dan merasa sangat menyesal telah mengabaikan Wulwu selama ini. Ia pun meminta maaf kepada Wulwu. Di sisi lain, Hajun bertemu dengan ibunya. Rupanya dalam 1 minggu ke depan, Hajun akan segera dibebaskan. Ibu Hajun meminta Hajun untuk merahasiakan hal itu dari tahanan lainnya. Hajun pun berjanji kepada ibunya bahwa ia akan menjalani hidupnya dengan baik setelah bebas nanti. Di kelas, Guru Han tidak masuk dan digantikan oleh guru lainnya. Sontak hal ini pun membuat Hajun khawatir dan takut karena guru backingannya selama ini mendadak tidak masuk kelas untuk beberapa hari ke depan. Hajun pun menanyakan Bang Chon kapan ia akan membunuh Ilwu. Namun Bang Chon menyuruh Hajun untuk menunggu. Hajun pun mengancam balik Bang Chon jika ia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ayah Hajun tidak akan membayar Bang Chon sepeser pun dan tidak akan pernah bebas dari penjara ini. Jam istirahat pun tiba. Seperti biasa, Hajun menggertak Son Huan dan meminta Son Huan bertemu di kamar mandi dan membawakan rokok. Saat akan pergi, Ilwu menahan Son Huan dan memintanya untuk tidak pergi. Ilwu pun berkata, usai kelas nanti, Son Huan harus masuk ke ruang konsultasi dan memintanya berada di sana selama 1 jam.
Rupanya, Ilwu akan mulai melaksanakan aksi balas dendamnya pada Hajun. Son Hwan pun mendengarkan Ilwu dan berkata kepada Ilwu, jika waktu itu Ilwu datang menemui Wulwu di loteria, Wulwu pasti tetap akan datang pergi ke minimarket. Son Hwan pun menceritakan betapa bahagianya Wulwu saat diterima bekerja paruh waktu di minimarket. Wulwu senang karena ia bisa bekerja, membantu Ilwu, dan diupah tiap akhir bulan. Ilwu seketika berusaha menahan tangis mendengar cerita itu. Lalu, tibalah waktu bagi para tahanan untuk mandi. Mereka berbaris dan menanggalkan pakaian mereka. Cuma Son Hwan yang tidak mandi karena ia akan menghadiri jadwal konsultasi seperti yang direncanakan oleh Ilwu sebelumnya. Di ruang konsultasi, Guru Jo tampak sedang cemas karena ia juga tahu bahwa hari ini Ilwu akan memulai aksi balas dendamnya. Selama jam mandi, Ilwu terus mengintai di pintu dan sambil menunggu para petugas itu untuk pergi. Hingga akhirnya para petugas pun pergi. Sementara itu, di ruang konsultasi, Guru Jo yang terus melihat ke arah jam meminta Son Hwan untuk menggambar sesuatu. Son Hwan pun mulai menggambar. Di tempat pemandian, lampu tiba-tiba padam. Lalu datanglah Ilwu dan menyuruh para tahanan lainnya untuk keluar, kecuali Hajun. Beberapa tahanan pun keluar, menyisakan Hajun dan dua temannya serta Bang Chon yang tidak ingin keluar ruangan. Mereka pun akhirnya mulai berkelahi dengan brutalnya. Dari belakang, Ilwu dipukul oleh Bang Chon hingga berdarah-darah. Dalam kondisi seperti itu, Ilwu berhasil melawan balik Bang Chon, dan dengan energi yang tersisa, Ilwu pun mendekati Hajun, dan saat ingin menyerang, Ilwu pun dicekik dari belakang oleh Bang Chon menggunakan pipa shower. Melihat Ilwu berhasil meruntuhkan Bang Chon, seketika Hajun pun ketar-ketir ketakutan. Ia pun memohon kepada Ilwu dan bercerita bahwa ia tidak membunuh Wulwu. Ia memang memukuli Wulwu, namun tidak membunuhnya. Ia meminta Ilwu untuk memaafkannya dan melepaskannya kali ini. Ilwu pun mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat. Namun karena kondisi yang sekarat, ia kesulitan untuk menyerang Hajun. Lalu datanglah Guru Jo. Hajun pun memohon kepada Guru Jo untuk menyelamatkannya. Namun secara mengejutkan, Guru Jo mengambil batang besi lalu memukulkannya ke teman-teman Hajun serta Bang Chon hingga tewas. Hajun yang ketakutan bergegas hendak kabur. Namun ia ketahuan oleh Guru Jo dan langsung dipukul dengan batang besi hingga tewas. Guru Jo pun mendekati Ilwu yang sedang sekarat sebelum akhirnya Ilwu pun pingsan. Setelah kejadian itu, Ilwu mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sedangkan Guru Jo diadili dan ditahan atas pembunuhan terhadap Hajun dan kawan-kawan. Di persidangan, Son Hwan melempari dan meludahi Guru Jo. Ia sangat kesal dengan Guru Jo, namun di sisi lain ia juga berterima kasih karena telah menghabisi para pembuli Wulwu. Rupanya selama ini pelaku pelecehan Wulwu adalah Guru Jo itu sendiri. Ia adalah sukarelawan yang tiap minggunya datang ke rumah Wulwu sambil membawa ramen. Pada malam Natal, Guru Jo memakai kostum Santa dan melecehkan Wulwu di rumahnya Wulwu. Wulwu yang tidak tahu harus bagaimanapun hanya bisa pasrah menuruti perkataan Guru Jo, dan kejadian itu disaksikan oleh Son Hwan yang baru menyadari pria berbaju Santa itu adalah Guru Jo. Lalu kita diperlihatkan sebuah scene flashback di mana Wulwu sebenarnya ingin bercerita tentang pelecehan yang dialaminya pada Ilwu. Namun hari itu Ilwu merasa sangat lelah dan Wulwu pun hanya bisa sambil menahan nangis menyanyikan lagu Natal untuk Ilwu. Ilwu pun mulai mengingat kembali perkataan-perkataan Wulwu dan kejadian yang terjadi di rumahnya. Hingga akhirnya Ilwu juga baru tersadar bahwa orang yang melecehkan Wulwu adalah Guru Jo. Ia pun mendatangi Guru Jo di penjara. Ilwu pun merasa sangat kesal dan mengutuki Guru Jo. Rupanya di malam itu setelah dipukuli oleh Hajun dan kawan-kawan, Wulwu kembali ke minimarket dan mendapati barang-barang di sana sudah acak-acakan dan rusak. Wulwu pun panik karena khawatir ia akan dipecat karena tidak menjaga barang dengan baik. Ia berusaha merapikan barang yang tersisa dan datanglah Guru Jo. Di mobil, Guru Jo mengobati luka yang ada pada Wulwu. Lalu muncullah nafsu berahi Guru Jo dan ia pun membawa Wulwu ke sebuah atap gedung yang tinggi. Sambil melihat salib besar yang terpampang di gedung tinggi, Wulwu pun dilecehkan oleh Guru Jo yang tanpa sengaja menutup hidung dan mulut Wulwu. Sehingga Wulwu pun tewas dan membuat Guru Jo panik.
Ia pun membawa tubuh Wulwu dan meletakkannya di tangki air. Dengan penuh penyesalan, Guru Jo menangis karena tidak sengaja telah membunuh Wulwu. Namun, Guru Jo tidak ingin menyalahkan dirinya sepenuhnya atas kematian Wulwu dan berpikir bahwa Hajunlah yang sebenarnya yang membuat Wulwu begini, karena ia yang telah memukuli Wulwu hingga sekarat. Makanya, Guru Jo mengajukan diri untuk mengajar di penjara remaja untuk bisa balas dendam juga kepada Hajun. Namun, rencananya berantakan semenjak Ilwu datang ke penjara remaja. Di akhir film, diperlihatkan Guru Jo yang tampak tenang karena merasa sudah membayar semuanya dan merasa aman di penjara. Namun, ia bertemu dengan seorang pria dan ia pun tersadar pria itu adalah pembunuh bayaran yang dibayar oleh ayahnya Hajun. Sementara itu, Ilwu kembali melihat sekilas rumah lamanya setelah bebas dan ia pun berbincang dengan Son Hwan di atap sambil menyanyikan lagu Natal. Film pun tamat. Sekian dulu ulasan alur film hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan selamat bertemu kembali di video berikutnya. Bye-bye.